Selamat pagi Sobat Kemhan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Suara Madinah hadir menjumpai Anda dalam Defense Advocate Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Senang sekali selama 30 menit ke depan nanti kita akan membahas terkait dengan tema pembahasan yang begitu spektakuler dan juga akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa yang sudah berkompeten di bidangnya. Dan langsung saja kita akan perkenalkan narasumber yang sudah hadir bersama saya di sini yang sudah menyempatkan waktunya, yaitu sudah ada Bapak Brigjen TNI Fahrid Amran SH selaku Dirsumdahan Ditjen Pothan Kemhan RI, Direktur Sumber Daya Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Fahrid. Selamat pagi Mbak Dina. Senang sekali. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan puasanya lancar juga Pak Farid kalau Iya. melakukan ibadah puasa juga. Dan juga kita ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk Sobat Kemhan dan untuk menemani Anda. Tema kita begitu menarik hari ini terkait dengan komponen cadangan. Apa sih sebenarnya komponen cadangan? Namun sebelum membahas lebih jauh terkait hal itu, nantinya selama 30 menit saya ingin tahu terlebih dahulu dari Pak Direktur Sumdahan Ditjen Pothan Kemhan. Wah ini banyak sekali ya Pak ya. Iya. Untuk diketahui oleh Sobat Kemhan, sebenarnya apa sih tugas dan fungsi dari Bapak sendiri? Silakan. Ya baik, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya ini telah diundang di acara ini. Suatu kesempatan yang bagus kita di Kementerian Pertahanan untuk mensosialisasikan terutama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan nasional untuk pertahanan negara, di mana di salah satu amanah dari undang-undang itu adalah pembentukan komponen cadangan. Nah, tugas saya di Kementerian Pertahanan, saya adalah Direktur Sumber Daya Pertahanan, mana salah satu tugas saya ini adalah menangani atau untuk mempersiapkan pembentukan komponen cadangan ini. Samping yang satu lagi adalah penataan dan penggunaan untuk komponen pendukung. Nah, ini sudah sangat tepat sekali Mbak Dina mengundang saya di acara ini karena memang bidang saya adalah yang akan melaksanakan pembentukan komponen cadangan di tahun ini. Ya, selain tepat di pembahasan ini kita bahas sekarang, tentu ini tepat untuk Sobat Kemhan mengetahui lebih detail lagi, mengetahui lebih banyak lagi terkait dengan komponen cadangan. Namun sebelumnya Pak, mungkin banyak orang juga yang masih belum mengetahui apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Kemhan ini menghadirkan komponen cadangan, karena ini merupakan salah satu program ya Pak ya. Iya. Silakan. Jadi kita harus mengetahui dulu apa keinginan dari Bapak pendiri bangsa kita yang harus kita lakukan di saat ini atau di masa yang akan datang. Yaitu kita harus berpedoman kepada konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan di pasal 27 dan pasal 30, yaitu tiap-tiap warga negara itu, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Dan juga tiap-tiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, di situ diamanatkan dalam pasal 30 itu bahwa sistem pertahanan negara kita ini, yaitu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, itu menempatkan TNI sebagai kekuatan utama, didukung oleh rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, kemudian dijelaskan di ayat 5-nya di pasal itu juga bahwa keikutsertaan rakyat sebagai kekuatan pendukung itu diatur oleh undang-undang. Nah, undang-undangnya itulah yang saat ini sudah keluar, yang sudah disahkan ya oleh pemerintah, disetujui atau dirapatkan di Dewan Perwakilan Rakyat. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 3 dulu Mbak, tentang pertahanan negara, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Dan dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Nah, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar yang di awal saya sebutkan tadi, dijelaskanlah di situ bagaimana kekuatan rakyat sebagai kekuatan pendukung itu, bagaimana peran sertanya rakyat. Nah, jadi disebutkan bahwa rakyat seperti semua warga negara Indonesia ini berhak menjadi komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Ya, disitulah sudah mulai ada penyebutan atau istilah komponen cadangan dan komponen pendukung. Nah, undang-undang yang mengatur tentang komponen utama keluar, yaitu Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI. Nah, itu mengatur tentang komponen utama. Nah, undang-undang yang mengatur tentang komponen cadangan dan komponen pendukung pada saat itu belum.
belum keluar ya, belum disahkan. Nah, setelah beberapa tahun Tapi kemudian sudah di-create saat itu. sudah di-create yaitu Undang-Undang Komcat namanya, Undang-Undang Komduk, Undang-Undang Mobilisasi, Demobilisasi, tetapi belum disahkan. Tapi sudah di-create sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, akhirnya baru disahkan di tahun 2019 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 yang ditandatangani oleh Bapak Presiden tanggal 24 Oktober 2019 dan sudah diundangkan oleh Kemkumham di internet atau di online ya, dalam berita negara. Baik, baik. Pak Farid, seberapa besar atau kita katakan seberapa pentingkah komponen cadangan ini dihadirkan oleh Kemhan? Ya, jadi sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Dasar itu, Mbak. Jadi memang berdasarkan pengalaman sejarah bangsa kita ini yang dialami oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita yang menyusun Undang-Undang Dasar tersebut, mereka merasakan bahwa namanya pertahanan negara itu harus disiapkan. Tidak bisa di ujuk-ujuk tiba-tiba gitu sudah ya. siap, tidak bisa. Jadi harus disiapkan. Oleh karena itu, dengan pemikiran-pemikiran itu, pendiri bangsa kita sudah mengamanahkan itu dalam Undang-Undang Dasar. Nah, kita sebagai generasi penerus, dengan munculnya Undang-Undang nomor 3 tahun 2002, bahwa pertahanan negara itu memang disiapkan secara dini oleh pemerintah. Nah, kita harus bekerja keras bahwa secara dini itu tidak hanya sekedar kata-kata, tapi harus dikerjakan. Karena kalau nggak dikerjakan tidak akan pernah siap kita secara dini, hanya sekedar kalimat. Untuk merealisasikan kalimat itu, ya kita bentuklah namanya komponen cadangan dan komponen pendukung untuk memperkuat kekuatan dan kemampuan dari komponen utama yaitu TNI. Karena dalam menghadapi ancaman TNI tidak bisa bekerja sendiri. Ya, Dia harus didukung oleh kekuatan cadangan, komponen cadangan dan komponen pendukung. Oke. Berarti intinya adalah tidak hanya dari pemerintahan saja juga, tapi juga warga bisa menaungi segala hal terkait dengan, apalagi kalau terkait dengan pertahanan ini kan ada ancaman-ancaman gitu ya Pak ya, dari ancaman militer dan juga dari militernya. Baik, lalu Pak, kalau membahas tentang urgensinya gitu ya, misalnya seberapa besar juga sih urgensi pembentukan komponen cadangan dalam pembangunan sistem pertahanan? Karena kan kalau kita lihat memang sudah di-create seperti tadi dijelaskan dari beberapa tahun silam, namun baru disahkan di tahun 2019 baru-baru ini, katakanlah seperti itu. Seberapa besar Pak sebenarnya urgensinya? Jadi sama seperti negara-negara lain di dunia, Mbak ya, baik di sekitar kita ASEAN maupun di Asia, apalagi di Amerika, Eropa ya. Jadi suatu negara itu walaupun sekarang ini dalam keadaan damai, mereka tetap mempersiapkan pertahanan negaranya. Malah ada yang mewajibkan warga negaranya ikut dalam pasukan cadangan ya, karena istilahnya berbeda-beda di tiap negara. Ada yang namanya National Guard, ada yang Garda Republik seperti di Iran, Irak itu ya kan. Ada pasukan cadangan, tentara cadangan dan sebagainya. Nah, kalau kita menyebutnya menggunakan istilah komponen cadangan. Jadi semua negara mempersiapkan itu. Nah, termasuk negara kita juga jangan sampai kalah dengan negara-negara lain di dunia, ya, apalagi dengan jumlah pulau kita yang sebegitu luas yang harus kita pertahankan. Harus dimanfaatkan. Iya, gitu dengan jumlah rakyat yang segitu besar, sementara kekuatan TNI hanya sekitar 400 ribuan orang, tentu tidak mampu untuk menjaga kedaulatan wilayah negara kita yang sedemikian luas dari berbagai ancaman. Karena ancaman itu juga tidak bisa kita katakan tidak datang. Ancaman itu sewaktu-waktu bisa muncul di depan kita. Dan ancaman non-militer lah katakan. Siapa yang menduga terjadi sekarang COVID? Apakah kita siap menghadapi itu? Nah, kalau kita tidak siapkan dari sekarang semua, ya nanti akan tinggal nama kita kalau tidak kita siapkan. Demikian. Namun Pak, selain komponen cadangan, tentu alutsista itu kan juga begitu penting gitu dihadirkan dalam mempertahankan negara ini gitu. Apakah juga modernisasi senjata itu juga sebenarnya berperan penting gitu Pak dalam komponen cadangan ini? Baik Mbak, jadi pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara itu Mbak, tidak hanya bicara tentang komponen cadangan dan komponen pendukung, tetapi juga di situ ada bicara memperkuat kekuatan utama yaitu TNI. Jadi penguatan TNI itu dilaksanakan terus-menerus sepanjang tahun. Baik dari segi personil maupun material seperti yang Mbak bilang tadi alutsista. Alutsista itu tentu kita kembangkan terus dan kita modernisasi terus sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Ya, sehingga bisa mengamankan seluruh wilayah kedaulatan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala ancaman. Nah, itu harus tetap ya, kesejahteraan prajurit tetap kita tingkatkan. Semua harus kita perhatikan. Tetapi di samping itu
yang sudah anggaran kita itu kan paling banyak untuk kesejahteraan prajurit, Pak, ya. Dan alutsista itu paling besar. Nah, oleh karena itu apalagi harus balapan dengan negara lain. iya, dan anggaran untuk Komcat ini termasuk kecil karena makanya negara-negara di dunia, Mbak, itu kenapa dia membuat pasukan cadangan atau National Guard atau komponen cadangan ini karena memang biayanya lebih rendah. Tetapi rakyatnya menjadi lebih siap gitu loh. Tidak kita biarkan begitu saja karena kalau kita membiarkan rakyat kita tidak siap, nah kita berarti pemerintah tidak bertanggung jawab untuk memberikan hak dan kewajiban warga negara dalam memberikan untuk kemampuan membela negaranya. Baik. Oke, saya juga pernah membaca gitu ya Pak ya, ini kan tidak hanya SDM katakanlah warganya saja, tapi juga seperti sumber daya alam, sumber daya buatan. Mungkin bisa dijelaskan ya Pak Farid, apa saja sih contoh dari misalnya sumber daya alam yang ikut juga untuk bisa mempertahankan negara ini? Iya, jadi memang yang dipersiapkan itu Mbak, sesuai undang-undang, itu menyangkut warga negara yang pertama. Itu yang paling diutamakan. Yang kedua, wilayah juga harus siap. Yang ketiga baru sumber daya nasional lainnya. Nah, sumber daya nasional lainnya ini itu tadi Mbak bilang, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana nasional lainnya. Nah, inilah yang nanti juga kita akan bina, Mbak. Kita bina sumber daya alam, buatan, dan sarana prasarana lainnya sehingga mereka juga mempunyai kemampuan untuk menghadapi ancaman. Pembinaan apa yang dilakukan? Pembinaannya bimbingan teknis, sosialisasi, dan simulasi. Ya itu. Jadi sudah ada program itu dalam undang-undang ini, Mbak. Nah nanti akan kita lanjutkan dengan progresnya seperti apa, dengan realisasinya harus kita laksanakan dalam bentuk peraturan-peraturan yang lebih teknis. Ya, kita membahasnya yang santai-santai dulu, yang penting kalau tersampaikan nih oleh Sobat Kemhan itu, apalagi kayaknya ada yang mulai ambisi nih ingin menjadi komponen cadangan ini seperti apa sih, nanti akan kita bahas, jangan khawatir gitu ya. Nah tapi Pak, terkadang kan ada pola pikir orang yang berbeda gitu, katakanlah seperti komponen cadangan ini bisa kita sebut sebagai bela negara juga ya Pak ya? Betul. Bela negara atau komponen cadangan ini termasuk wajib militer nggak sih, bisa dikatakan seperti itu? Jadi begini, beda dengan negara-negara lain, itu tergantung negaranya Mbak ya. Tapi kalau di negara kita, itu tidak ada istilah wajib militer. Ya, di dalam undang-undang ini pun, untuk komponen cadangan ini sifatnya sukarela. Ya, sukarela. Gitu ya? Ya, sukarela. Jadi mereka mendaftar secara sukarela. Nah, nanti kemudian baru diseleksi. Seleksi administrasinya bagaimana, kemampuannya. Kalau tidak memenuhi syarat ya tidak bisa ikut juga, Mbak. Untuk melaksanakan latihan dasar militer namanya. Tapi kalau nanti dia sudah memenuhi syarat, karena keikutsertaan kerelaan dia mendaftar tadi, dia diseleksi secara administrasi dan kemampuan dia dianggap mampu, ya sudah, dia diikutkan latihan dasar militer selama 3 bulan. Nah, disitulah baru dia setelah lulus dia berhak menyandang status sebagai komponen cadangan. Berarti kalau di luar sebutannya wajib militer, kalau di kita sebutannya seperti apa? Bukan wajib militer. Bukan wajib militer justru ya, itu bisa sebutannya. Karena bela negara itu ada 4 hal di situ ya, keikutsertaan warga negara itu, yaitu pendidikan kewarganegaraan melalui pembinaan kesadaran bela negara di lingkup pendidikan, pekerjaan, dan masyarakat. Yang kedua baru pelatihan dasar militer secara wajib yang dilaksanakan oleh Komcat yang mendaftar secara sukarela. Nah, yang ketiga baru pengabdian sebagai TNI seperti saya ini. Nah, yang keempat baru pengabdian sesuai profesi seperti Mbak Dina ini. Oke, berarti semuanya termasuk saya juga bisa menjadi komponen semua bela negara dan bisa mendaftar sebagai Komcat. Yang penting syaratnya terpenuhi, umur 18 sampai 35 tahun. Oke, selain umur, mungkin ada kriteria dan syarat lainnya lagi Pak yang juga harus diketahui oleh Sobat Kemhan? Ya, jadi secara umum persyaratannya itu mungkin sama seperti kalau Mbak daftar ke perusahaan atau daftar ke polisi atau daftar ke tempat lain manapun kita bekerja. Yang pertama yang pasti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, pada NKRI ya. Kemudian berusia. Nah, ini yang penting, usia minimal 18. Maksimal 35. Jadi 35 tahun. Mahasiswa masih sangat bisa. Boleh, masih malah mahasiswa dan ASN itu malah disebut secara jelas dalam undang-undang ini ya. Karena haknya tidak boleh dihilangkan selama dia mengikuti Komcat gitu ya. Kemudian sehat jasmani rohani, yang terakhir tidak memiliki catatan kriminal.
Oke, nah memang kriteria ini juga sebenarnya bisa dibilang mudah ya Pak ya. Mudah, Cuma kan harus iya. melewati proses-proses nih. Betul. Nah prosesnya apa saja sih Pak pada saat mereka, misalnya Sobat Kemhan nih, Ya. wah tadi sudah disebutkan oleh Pak Fahrid, kayaknya sudah sesuai nih sama Ya, diri ya. saya. Namun langkah apa yang harus dilakukan setelah itu? Ya, jadi Komcat itu kan ada 3 langkah, ya, yaitu pembentukan, penetapan, dan pembinaan. Nah, di tahap pembentukan inilah yang kita awali dulu ya. Pembentukan ini dimulai dari pendaftaran. Setelah pendaftaran dia melaksanakan seleksi. Setelah dinyatakan lulus, dia melaksanakan latihan pelatihan dasar militer selama 3 bulan. Nah, setelah itu baru dia dilantik atau ditetapkan sebagai komponen cadangan. Nah, di dalam pendaftaran inilah yang baru kita laksanakan saat ini, Mbak. Yaitu ada sosialisasi, ada pengumuman, dan ada pelamaran. Nah, ini yang saat ini baru kita laksanakan adalah sosialisasi. Oke, Nah, berarti bentuknya bermacam-macam ya, termasuk saat ini. Ini adalah Oke. bagian dari sosialisasi itu. berarti saat ini masih proses sosialisasi. Masih. Sosialisasi yang dilakukan ini sudah melalui apa saja Pak? Selain media sosial, terus podcast juga Ya, nih. betul. Kemana saja yang biasa dilakukan? Jadi nanti sosialisasi ini kita sesuai dengan undang-undang ini, Mbak, itu ada tiga media, yaitu media selain tatap muka seperti ini ya, media cetak, media elektronik, sama media sosial. Nah, media sosial seperti ini ya, melalui YouTube, ya, Facebook dan lain. Nah, nanti media elektronik sama media cetak itu sudah kita anggarkan, Mbak, akan kita laksanakan, namanya PSA, Public Service Announcement. Nanti akan kita tampilkan di TV-TV nasional dan di TV lokal maupun surat-surat kabar nasional maupun lokal. Nah, itu kita akan lakukan nanti setelah pembentukannya sudah resmi akan dibentuk. Baik, kalau untuk seperti hal tadi kan ada proses penyeleksian, terus juga pelatihannya selama 3 bulan, Iya. ya Pak ya. Nah itu kan tentu kalau dari warga sipil katakanlah seperti itu, Betul. misalnya mereka bekerja atau mahasiswa, mereka masih sekolah, Iya. itu apakah mereka juga harus izin dulu dengan perusahaannya, bagaimana tanggung jawab juga dari Iya. Kemhannya, terus setelah itunya apakah mereka kembali lagi Iya, menjadi iya. pekerja dan mahasiswa itu seperti apa Pak? Ya, jadi betul. Ini yang banyak pertanyaan dari pada saat saya sosialisasi ke daerah-daerah juga banyak bertanya. Jadi intinya hak mereka itu tidak boleh dihilangkan. Ini sudah dijamin dalam undang-undang ini, Pak. Ya, kalau untuk pekerja, ASN atau pegawai, ya, atau buruh, itu hak-hak kepegawaiannya atau hak ketenaga kerjaannya tidak boleh hilang. Oke. Nah, dia tidak boleh di PHK, diputus hubungan kerja tidak boleh. Dan haknya yang lain-lain harus tetap diberikan. Nah, kemudian kalau untuk mahasiswa, ini juga dikatakan dengan jelas dalam undang-undang ini, hak-hak sebagai kemahasiswaannya, hak akademis, itu tidak boleh dihilangkan. Statusnya sebagai mahasiswa tidak juga boleh dihilangkan oleh kampus atau oleh pendidikan tinggi itu. Ya, itu sudah jelas dinyatakan dalam undang-undang ini. Tetap melekat Tetap gitu melekat, sama iya, mereka ya. iya. Namun untuk mengikuti pelatihan tersebut itu selama 3 bulan kan waktu yang cukup lama Betul. gitu. Itu bagaimana? Mereka harus izin terlebih dahulu atau ada hal yang mereka lakukan seperti surat menyurat gitu atau seperti apa? Iya, betul. Izin harus tetap juga dilakukan, tetapi yang perusahaan atau universitas kampus ini harus mengizinkan, boleh mengizinkan ya, karena memang sudah diamanatkan loh Untuk undang-undang membela ini. negara Iya, gitu untuk membela kan. negara. Dan mereka selama pendidikan pun malah diberikan hak lah. Haknya itu antara lain ya uang saku, ada uang makannya, ada snacknya kan gitu. Kemudian dapat perlengkapan mulai dari atas, perlengkapan militer ya, Kaporlap dari atas sampai ujung kaki, atas kepala sampai ujung kaki, kemudian mendapat jaminan rawatan kesehatan kalau ada yang sakit-sakit ya, kemudian mendapat perlindungan jaminan keselamatan dan kecelakaan kerja ya, kecelakaan dan kematian. Tapi itu kan tidak kita harapkan. Oke. Ya, gitu. Berarti intinya ini sebenarnya hal positif yang nampaknya Betul. Sobat Kemhan ini makin antusias nih Iya, kalau ingin melamar lah katakanlah seperti itu ya Betul. Pak ya, ingin mengikuti program dari Kemhan yaitu komponen cadangan, ini langsung saja bisa daftar ya Pak ya. Betul. Mungkin bisa disampaikan juga harus daftar kemana, bisa online juga ya Pak Iya, ya, bisa betul. disampaikan ke Betul. mana saja nih. Jadi pendaftarannya itu ada 2 Mbak ya, itu baik secara online maupun langsung ya. Online itu bisa nanti melalui media yang sudah kita buat ini, yaitu melalui website, mobile apps maupun dengan chatbot WhatsApp. Tapi intinya
memang belum kita buka ininya domainnya segala macam, tapi akan sudah kita siapkan dan akan kita buka. Nah, Rencananya kapan, Pak? ya nanti kalau sudah Akan disounding lagi ya di sini. pembentukannya akan sudah jelas akan dilaksanakan. Nah, dalam waktu 1-2 bulan sebelum itu sudah kita buka nanti. Oke. Kemudian dia daftar nanti secara langsung. Secara online bisa, kemudian secara langsung untuk langsung mengetahui di mana nanti dia tempat diseleksi gitu loh. Ya, itu dilaksanakan di komando-komando kewilayahan di daerah sementara ini, di Kodim, Korem, Kodam di daerahnya masing-masing. Jadi nggak perlu ke pusat. Oh, jadi di daerah ini Iya. sudah ada tempat untuk penyeleksiannya Iya, juga, betul. tempat untuk mendaftarkan, jadi lebih mudah ya Betul Sobat Kemhan sekali. ini, jangan Ya, khawatir ya. gitu. Nah, selain itu juga Pak, apa sih yang menjadi tantangan tersendiri nih? Bapak juga tentu kan banyak hal yang harus difikirkan gitu ya, tanggung jawabnya begitu besar karena ini bela negara, komponen cadangan yang juga harus ada partisipasi dari masyarakat. Apa sih yang menjadi tantangan besar seorang Pak Farid nih untuk menjalankan tugas amanah yang begitu besar juga? Ya, jadi memang minat warga negara ini cukup tinggi Mbak dalam bela negara ini. Baik dia mau mendaftar sebagai TNI, sebagai polisi dan lain sebagainya, pegawai kan, gitu. Itu kan bagian dari bela negara. Nah, memang kondisi wilayah Indonesia ini sangat luas dan transportasinya sangat sulit kadang yang di pelosok-pelosok, yang apalagi kalau sudah menyeberangi lautan. Nah, inilah yang salah satu tantangan juga bagi kita, terutama di daerah-daerah ini, supaya anak-anak bangsa yang ada di daerah ini, mereka militansinya itu kita bisa tampung, kita bisa hak dan kewajibannya itu bisa kita salurkan. Nah, itu yang menjadi cukup memberikan tantangan itu selama saya sosialisasi ke daerah-daerah itu. Baik. Jadi salah satu tantangan bagi mereka itu yaitu minat warganya itu sangat tinggi, tetapi memang sarana transportasi, tantangan alamnya sangat luar biasa Indonesia ini, Mbak. Kalau kita di Jakarta mungkin tidak terlalu lah kelihatan seperti itu, tapi Paling dampaknya macet aja. iya, paling gitu macet kan. kan. Tapi kalau di daerah itu luar biasa tantangannya. Itu yang kita juga harus apresiasi. Untuk Berapa anak anggota bangsa. yang dikerahkan Pak di setiap daerah-daerah, apalagi yang terpencil-terpencil gitu? Eh, Biasanya kurang lebih. Jadi nanti itu kita sudah alokasikan beberapa kodam-kodam itu dengan alokasi tertentu berapa. Tapi itu kita kembalikan nanti ke minat warganya masing-masing di daerah itu. Baik PNS-nya, ASN-nya maupun pekerja atau mahasiswanya atau warga negara umum biasanya yang mau mendaftar, itu kita lihat nanti beberapa peminatnya dari daerah tersebut. Baik. Dan sejauh ini juga karena masih proses yang kita katakan nanti masih proses sosialisasi lah. Betul. Seperti itu. Jadi kalau seandainya yang di daerah-daerah juga ingin mengetahui, bisa langsung saja tadi ada via online ya Pak Iya, ya. Terus juga bisa langsung saja buka dari Kemhan RI juga ada ya Pak ya. Info-informasinya gitu seperti itu ada juga ya. Iya, jadi kita kan sudah sering rapat nih dengan Mabes TNI, Angkatan maupun dari Kodam-Kodam juga. Jadi sudah selain saya, organik yang ada di Mabesat atau di Mabes TNI atau Kodam juga sudah memahami. Jadi sehingga silakan kalau mau langsung bertanya di anggota-anggota TNI yang ada di daerah, silakan langsung saja. Mereka sudah sedikit paham, sudah kita berikan pemahaman tentang undang-undang ini. Baik, lalu Pak, tentunya kan ini menjadi program yang bisa kita katakan unggulan nih nantinya, karena memang komponen cadangan ini akan menjadi partisipasi juga dari masyarakat luar gitu. Namun Pak, untuk tantangan tersendiri, kalau tadi kan versi Pak Farid nih yang penanggung jawab seperti itu. Kalau tantangan tersendiri dari masyarakatnya apa sih Pak untuk proses penyeleksian agar mereka juga bisa qualified gitu? Apa yang harus mereka siapkan selain kriteria-kriteria? Mungkin kan pelatihan juga mereka nggak tahu nih membayangkan apa saja sih yang harus dilakukan gitu. Tantangan apa harus mereka lalui nantinya? Ya, jadi sebenarnya inilah kita akan membuat attitude ya bangsa kita ini menjadi kuat lagi gitu ya. Jadi menjadi lebih kuat ya. Jadi lebih kuat supaya semua ancaman-ancaman yang seperti radikalisme, narkoba, kriminal itu supaya bisa berkurang. Ini yang diharapkan juga oleh aparat pemerintah di daerah, Mbak. Betul. Wali kota, bupati itu sangat senang dengan program ini. Kenapa? Karena salah satunya bisa mengurangi kriminal dan bisa lebih menjaga ketertiban wilayahnya, daerahnya kan begitu. Jadi
kalau misalnya warga negara ini ada yang mungkin mendaftar TNI, Polri, mungkin dia tidak lulus. Kalau mau daftar Koncat boleh, silakan. Oh, bisa Ya, juga. bisa Oke. begitu. Jadi ini adalah salah satu saluran yang juga memberikan solusi bagi anak-anak muda kita yang potensial, yang mempunyai masa depan yang masih panjang. Nah, sekali lagi demi untuk keberlangsungan bangsa kita sendiri, terutama menghadapi era nanti 2045 Indonesia emas, sehingga kita bisa menjadi negara maju. Oke, negara maju ya Pak di 2045 ya. Alhamdulillah semoga bisa terrealisasi Ya, nantinya. Nah, namun Pak, selain komponen cadangan, tentu kan nantinya ini juga ada program-program lainnya gitu ya Pak yang akan dijalankan. Dan sejauh ini Pak, apa sih yang menjadi katakanlah seperti harapan gitu, harapan dari Pak Fahrid sendiri agar masyarakat ini bisa begitu antusias lebih banyak lagi dan mereka bisa qualified gitu untuk ke depannya. Apa yang menjadi harapan dari Pak Fahrid? Ya, jadi intinya masyarakat kita ini, Mbak, terutama anak-anak muda gini ya, selain harus mendapatkan pendidikan yang cukup untuk mengisi akademisnya secara intelektual, tapi juga attitude-nya, Mbak, sikap perilaku, juangnya, bela negaranya, cinta tanah airnya itu yang juga harus kita tinggikan supaya tidak mudah terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif gitu. Ya, attitude-nya ini yang juga harus kita tingkatkan sehingga mereka pun kalau nanti bekerja di suatu perusahaan atau di pegawai negeri atau lain sebagainya itu disiplin, loyalitasnya itu sangat luar biasa. Nah, ini yang mungkin harus kita galakkan lagi, harus kita perbesar lagi peluang ini dengan adanya undang-undang ini, mudah-mudahan itu bisa tercapai, Pak. Baik. Lalu Pak, rencana untuk jangka pendek dan jangka panjang selain komponen cadangan ini apa yang ingin dilakukan selanjutnya nanti? Ya intinya kita semuanya untuk kembali kepada kekuatan pertahanan negara kita, Mbak. Supaya negara kita ini juga tidak dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain di dunia. Ya. Dan kita juga mempunyai efek gentar yang kuat. Karena kita mempunyai pasukan cadangan dan pasukan pendukung ya, komponen cadangan, komponen pendukung yang memenuhi syarat atau mempunyai kemampuan yang tidak diragukan. Kriteria yang baik juga ya. Kriteria yang baik. Ya. Sehingga bangsa kita ini akan menjadi bangsa yang lebih kuat ya. Akhirnya pertahanan negara kita ini ujung-ujungnya akan menjadi negara yang kuat. Karena melindungi negara juga harus ada kerjasama gitu ya Pak ya di antar berbagai lini. Baik, terakhir Pak Fahrid, apa yang ingin disampaikan kepada Sobat Kemhan nih, khususnya anak-anak muda? Tentunya podcast ini kan menjadi hal salah satu wadah untuk bisa menyampaikan aspirasi juga gitu dari Kemhan sendiri. Pesan kepada Sobat Kemhan terkait komponen cadangan yang nantinya mereka juga ingin antusias gitu berkesempatan untuk mengikuti program ini. Silahkan Pak Fahrid. Ya, jadi sekali lagi pertahanan negara kita ini bukan hanya urusan Kementerian Pertahanan dan TNI saja, tetapi atau pemerintah secara umum, tapi juga menjadi tanggung jawab seluruh anak bangsa. Ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan bangsa kita ini akan semakin kuat, semakin maju. Ya. Nah, diharapkan adik-adik kita ini atau bapak-bapak atau yang berusia di antara 18 sampai 35 tahun ini ya berkesempatan ya kita berikan kesempatan untuk mengikuti bergabung ke dalam komponen cadangan. Nah, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh segenap anak bangsa kita ini sehingga mereka mau ikut serta dalam memperkuat pertahanan negara kita ini dengan ikut bergabung sebagai komponen cadangan. Oke, dan yang paling penting jangan takut untuk mencoba itu ya Pak Fahrid ya. Harus, kalau tidak pernah coba ya kapan akan maju kan gitu ya. Betul, untuk memajukan negara lagi. Itu kan tanggung jawab yang begitu besar. Baik Pak Fahrid, terima kasih sudah menyempatkan waktunya selama 30 menit terkait dengan berbagai tema. Tapi jangan khawatir ya Sobat Kemhan, nanti kita masih bertemu lagi dengan Pak Fahrid nextnya karena masih banyak banget ya Pak pembahasan tentang komponen cadangan ini. Dan kayaknya kita harus usai sudah nih perjumpaan kita di podcast Defense Advocate kali ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan juga share video kita di podcast Kemhan RI. Terima kasih sekali lagi untuk Brigjen TNI Fahrid Amran SH selaku Direktur Sumber Daya Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Saya Suara Ahmadina undur diri dan sampai jumpa. Salam bela negara. Salam bela negara.